Kipas sayang. Tidak boleh. Bila Rasman takut, saya tidak akan di penjara. Tidak takut. Dari peradilan sesat. Dari peradilan sesat. Kamu apa? Kamu siapa? Kamu siapa? Sudah tenang dia. Apa? Ada yang panas? Kipas sayang. Mana saya mau lihat aslinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dari mana dikira Rasman takut? Saya tidak akan di penjara. Tidak takut. Dari peradilan sesat. Dari peradilan sesat. Mana saya mau lihat aslinya. Abrak-abrak masuk ke perkampungan, abrak masuk. Yang mulia, tolong yang mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum yang mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil yang mulia. Kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan tolong ditegur. Hotman ini bolak-balik posting. Parah emang. Seolah-olah dia orang paling dekat dengan Presiden, bilang-bilang klien, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana, dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut tidak norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi sebagian tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia? Silakan Pak Lecu. Mengerikan, ya ampun. Oh my god. Di ruang sidang. Rasman berusaha memukul Hotman di ruang sidang. Benar-benar sudah tidak menghargai persidangan. Apa Rasman merasa sangat berkuasa sehingga bisa berbuat semau dia di mana saja? Lucunya malah pembela Rasman ikut naik ke meja dan berusaha menyerang Hotman juga. Hancur sudah marwah lembaga pengadilan, diacak-acak Rasman dan kawan-kawan. Di video pertama merupakan kumpulan video-video yang menurut saya sangat memalukan dilakukan oleh Rasman dan tim PH-nya. Yang pertama, saat Rasman mengusir polisi yang menjaga keamanan pada saat sidang sedang berlangsung. Polisi diusir oleh Rasman. Sebenarnya Rasman ini siapa? Kok bisa punya power sebegitu hebatnya? Sampai-sampai polisi disuruh keluar. Kemudian teriak-teriak di depan hakim dengan seenak jidatnya, minta agar hakim diganti. Bayangkan tersangka meminta hakim agar diganti. Saya belum pernah mendengar hal itu. Seorang tersangka bisa meminta agar hakimnya diganti. Berikutnya, pada saat Rasman mengatur persidangan, seorang tersangka mengatur jalannya proses persidangan. Menurut kalian masuk di akal atau enggak? Benar-benar di luar nalar, ya, membuat kita itu terheran-heran melihat sikap Rasman
yang terlalu berlebihan. Rasman juga sempat sesumbar, saya nggak takut di penjara. Kalau saya bersalah, saya pasti akan dipenjara. Menurut saya sih, pura-pura nggak takut di penjara. Buktinya, pada saat sidang berlangsung saja, Rasman dan timnya bikin rusuh. Itu artinya apa? Karena si Rasman ini nggak mau dipenjara kan, nggak mau dituntut kan, nggak mau divonis kan, makanya dia memberontak. Kemudian salah satu sosok yang paling dicari, ibu-ibu yang berteriak dan menuduh bahwa peradilan itu sesat. Berani-beraninya si ibu ini mengatakan bahwa peradilan itu sesat. Rasman adalah seorang pengacara. Seorang pengacara pasti kan ngerti hukum. Seperti ini orang yang katanya mengerti akan hukum. Bukti bahwa walaupun pendidikannya tinggi, tidak menjamin bahwa adabnya pun tinggi. Dan saya di sini salut dengan Hotman Paris. Begitu tenang menghadapi serangan-serangan dari pihak Rasman. Si Rasman ini terkena jebakan Batman dari Hotman Paris. Karena nanti pasti akan ada lagi pasal-pasal yang akan diberikan kepada Rasman akibat tragedi yang terjadi kemarin. Di video kedua, pada saat Rasman lagaknya mengatur jalannya persidangan, dia meminta agar persidangan itu dilaksanakan secara terbuka. Padahal pihak hakim meminta agar persidangan itu dilakukan secara tertutup. Kok bisa-bisanya seorang tersangka meminta agar persidangan dilakukan secara terbuka? Tangkap pengacara ini, tahan pengacara ini, dan semua pengacara yang terlibat di situ tangkap semua, larang masuk pengadilan, cabut. Hakim bisa kok bilang ke Peradi, tolong dicabut semua izin advokat orang-orang yang di situ. Karena pengacara itu disumpah di pengadilan. Betul. Jadi kalau dari rusak-rusak pengadilan, ya. Jadi menurut saya, ini pura-pura ini udah kena batunya. Kena Udah batunya. kena karmanya. Karena selama ini dia bandel banget, sombong banget, kurang ajar banget. Apalagi sekarang pasangan orang kalau duet itu nyanyi suami istri boleh. Ini suami istri ngamuk di pengadilan. Emang pangkat istri itu apa? Betul sekali. Pangkatnya Rasman itu apa? Saya nggak tahu kok tiba-tiba masih jadi pengacara. Kan pribadi saya ngomong gitu. Betul nggak? Nah, dan tolong ditelusuri lagi rekam jejak. Karena yang paling punya kepentingan di sini adalah pengadilan. Pengadilan tinggi Ambon. Cek lagi dong. Farhad Abbas akhirnya speak up perihal tragedi yang terjadi pada saat sidang berlangsung. Dengan tegas FA mengatakan tangkap dan tahan pengacara yang terlibat. Berarti di sini bukan hanya Rasman, tapi para PH yang juga bikin onar di ruang persidangan. FA juga bilang bahwa hakim ini bisa melaporkan kepada Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, agar izin advokat mereka dicabut. FA menyoroti soal istri dari Rasman. Pangkatnya nggak ada kepentingan, tapi ikutan ngamuk, ikutan teriak di ruang persidangan. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricu, bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengajuan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Wow, Hotman Paris sudah mengirimkan surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar Firdaus Oibowo, salah satu PH dari Rasman yang naik ke atas meja dan menginjak-injak meja, dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh Indonesia. Berarti bisa kita katakan bahwa karirnya sudah tamat hanya karena tindakan ceroboh yang dilakukan. Ada komentar, itu pertama di dunia bang, sudah saatnya Indonesia menegakkan hukum. Katanya pertama kali di dunia, bukan di Indonesia lagi, tapi pertama kali di dunia. Rasman mencoba melakukan contempt of court, bisa diancam pasal 207, 217, 218 atau 224 KUHP. Itu artinya Rasman akan terkena pasal berlapis.